Ingat, yang kita urus ini sesuatu yang strategis, penting, dan sangat besar. Jajaran pertanian, orang-orang di pertanian adalah bagi Kementan itu sesuai perintah Bapak Presiden, lindungi peternak kita. Tadi malam, alhamdulillah vaksin 800 ribu sudah datang. Ini yang segera juga cepat, segera kayak COVID lagi disuntikkan cepat. Pemerintah bahwa sebetulnya tidak senang dan tidak suka yang namanya impor beras. Award represents the achievement of Indonesia in rice self-sufficiency after the FAO UN Medal in Rome 36. Tentu saja menghadapi 2023 bukanlah persoalan yang sangat mudah. Kerja keras selama 1 tahun memperlihatkan hasil positif. Tahun 2021 baru saja berakhir. Banyak tantangan dalam pembangunan pertanian selama 1 tahun terakhir, khususnya akibat dampak pandemi COVID-19. Di awal tahun 2022, tepatnya pada bulan Januari, Kementerian Pertanian memaparkan 5 program strategis Kementan di tahun 2022 saat rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta. 5 program tersebut adalah program ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas, program nilai tambah dan daya saing industri, program riset dan inovasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, program pendidikan dan pelatihan vokasi, serta program yang bersifat dukungan manajemen. Dalam meningkatkan produktivitas beras nasional serta menghadapi situasi perubahan iklim, Kementan melakukan kegiatan tanam padi sekaligus pencanangan perdana Indeks Pertanaman atau IP 400 yang artinya penanaman dilakukan 4 kali setahun. Kementan optimis penanaman program percepatan tanam IP 400 dapat meningkatkan produksi padi dan memitigasi anomali perubahan iklim. Masih di bulan Januari guna memperkuat kerjasama lintas negara serta mewujudkan pertanian modern, Kementerian Pertanian menghadiri pertemuan ke-7 tingkat Menteri Pertanian dan Pangan Negara D8 secara virtual dari ruang Agriculture Warum. Pertemuan ini mengusung tema mendorong pengembangan pertanian ramah iklim. Kementan berharap melalui forum kerjasama ini, seluruh Menteri Pertanian dunia dapat memperkuat sinergitas dalam mendorong adopsi inovasi dan teknologi CSA untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara luas, khususnya di negara-negara anggota D8 dan dunia internasional pada umumnya. Pandemi COVID-19 belum berakhir, penyebaran virusnya pun semakin melanda dunia. Oleh karena itu, di bulan Februari 2022, Kementerian Pertanian secara resmi membuka vaksin booster sebagai upaya dan kontribusi nyata terhadap negara dalam memulihkan ekonomi nasional dan kesehatan masyarakat. Vaksin booster ini dilaksanakan di kantor pusat Kementerian Pertanian, Jakarta. Kementerian Pertanian meluncing core value ASN berakhlak dan employer branding ASN bangga melayani bangsa di ruang Agriculture Warum kantor pusat Kementerian Pertanian Jakarta. Nilai-nilai dasar berakhlak akan menjadi acuan sebagai dasar penerapan budaya kerja di Kementerian Pertanian untuk mewujudkan pertanian maju, mandiri, dan modern. Di bulan Maret 2022, Kementerian Pertanian memastikan ketersediaan sapi siap potong untuk masyarakat aman dan tercukupi menjelang Ramadan hingga Lebaran 2022. Kementan memastikan bahwa isu Indonesia kekurangan daging sapi tidaklah benar dan menghimbau kepada masyarakat agar tidak perlu khawatir dan termakan isu yang tidak benar. Kementerian Pertanian bersama Komisi 4 DPR RI memastikan stok pangan khususnya beras di Gudang Bulog Baru, Kelurahan Pulau Brayan Darat 2, Medan, Sumatera Utara. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI mengatakan menyambut bulan suci Ramadan 2022, kebutuhan stok beras dalam kondisi aman. Bahkan menurut Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Indonesia tidak perlu lagi melakukan impor beras. Ketahanan pangan nasional menjadi salah satu program pemerintah untuk masyarakat yang sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Guna mendukung ketahanan pangan, Bank Negara Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Pertanian dengan terus mendorong penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR ke sektor pertanian unggulan. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, 7 kontainer komoditas pinang biji pada pagi hari ini saya nyatakan diberangkatkan. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mendampingi Presiden Joko Widodo melepas 7 kontainer yang berisikan komoditas pinang biji untuk diekspor dari Provinsi Jambi. Presiden menyebut kalau pinang biji sangat diperlukan di sejumlah negara. Dengan begitu ia berharap Indonesia bisa melakukan ekspor pinang biji dalam jumlah yang lebih banyak lagi.
Kementerian Pertanian melepas 53 petani milenial untuk magang ke Jepang dari 19 provinsi di Indonesia yang berlangsung di Gedung Bina Karakter Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian Ciawi Bogor. Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi pemuda tani belajar tentang tata kelola pertanian yang maju, mandiri, dan modern. Kementerian Pertanian kembali melepas ekspor sarang burung walet asal Bogor, Jawa Barat sebanyak 221 miliar ke negara tujuan China bersama PT Anugrah Citra Walet Indonesia. Nilai ekspor sarang burung walet Indonesia ke China berada di posisi pertama dengan total nilai tahun 2020 mencapai 413 juta US dollar dan naik 88,5% dari total nilai ekspor periode tahun 2019. Kementerian Pertanian menggelar pasar tani berupa bazar Ramadan 12 komoditi pertanian yang digelar di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Saya berharap tentu saja PMK hadir, tapi kita tidak boleh panik berlebihan. Memasuki bulan Mei 2022, penyakit mulut dan kuku atau PMK telah ditemukan di beberapa tempat di Indonesia. Dan sejak 7 Mei 2022, ditetapkan sebagai wabah di Indonesia oleh Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian dengan sigap dan gerak cepat untuk menangani wabah PMK. Menteri Pertanian Syahrul melakukan kunjungan kerja ke posko dan peternakan guna berkoordinasi guna pengendalian PMK di beberapa daerah seperti Gresik, Jawa Timur, Aceh, Boyolali, Jawa Tengah, Sumedang, Jawa Barat, Tangerang Selatan, Banten, Tulang Bawang Barat, Lampung, dan beberapa wilayah lainnya yang terkonfirmasi positif penyakit mulut dan kuku. Upaya sigap Kementan lainnya dengan mengirimkan logistik kesehatan ke beberapa wilayah yang terjangkit penyakit mulut dan kuku, melakukan pengetatan pengawasan lalu lintas hewan di Pelabuhan Merak, Cilegon, dan menyiapkan vaksin nasional oleh Pusat Veteriner Farma Pusvetma Surabaya. Mentan juga melakukan kunjungan agenda darurat ke Brazil dalam membahas penanganan PMK. Pada bulan Juni menjelang Idul Adha, Kementerian Pertanian memastikan ketersediaan hewan kurban aman terkendali. Menteri Pertanian Syahrul melakukan tinjauan langsung ke Cold Storage Daging Tangerang, Banten. Peninjauan bongkar muat 550 ekor sapi lokal yang dikirim dari Nusa Tenggara Timur dan beberapa tempat lainnya. Mentan juga mengawal secara langsung kedatangan kapal ternak dari NTT yang membawa sapi potong untuk kebutuhan kurban di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Kementerian Pertanian bersama dengan pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur secara perdana melakukan vaksinasi massal dalam upaya pengendalian penyakit mulut dan kuku di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Selain itu, upaya penambahan vaksin juga terus dilakukan. Menteri Pertanian memantau langsung kedatangan vaksin PMK tahap kedua dari Perancis di Bandara Soekarno-Hatta, serta dilakukannya gerakan disinfektan nasional dalam rangka pengendalian PMK. Masih dalam bulan Juni, dalam virtual workshop Agriculture Working Group AWG G20 Indonesia yang membahas gap analysis on food loss and waste indices, Menteri Pertanian mengajak negara-negara di dunia untuk menekan food loss and waste. Di pertengahan tahun, tepatnya di bulan Juli 2022, jelang Hari Raya Idul Adha, Mentan didampingi Gubernur DKI Jakarta meluncurkan bantuan dalam penyediaan ternak dan pangan strategis bagi wilayah Jakarta yang dipasok dari daerah sentra di Indonesia. Ekspor porang ke negeri tirai bambu Cina kembali dibuka setelah 2 tahun ditutup. Ekspor perdana chip porang dilepas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebanyak 110 ton. Nilainya mencapai 4 miliar rupiah di pabrik porang PT Insan Agro Sejahtera di Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Dalam upaya menjaga ketahanan pangan khususnya komoditas beras, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mendampingi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengunjungi BB Padi Subang, salah satu UPT di bawah Kementerian Pertanian dalam pengembangan benih padi. Tak hanya itu, Menteri Pertanian Syahrul melepas ekspor perdana produk unggas ke Singapura, berupa ayam beku dan ayam olahan. Ekspor produk unggas ini menjadi bukti bahwa produk peternakan Indonesia memiliki jaminan keamanan pangan yang berkualitas dan layak menembus di pasar internasional. Kementerian Pertanian juga terus melakukan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak seperti kerjasama terkait pelatihan tenaga medis PMK dengan Menteri Pertanian Perikanan dan Kehutanan Australia, kerjasama bidang pertanian Indonesia dengan Timur Leste, serta kerjasama Mentan dengan Panglima TNI Andika Perkasa terkait dukungan TNI terhadap program pembangunan pertanian. Bapak-bapak, Ibu hadirin berbahagia, mohon beri tepuk tangan.
Memasuki bulan kemerdekaan Agustus 2022, Kementerian Pertanian terus berupaya menguatkan sektor pertanian untuk menghadapi krisis pangan global. Dengan itu, usaha memperkuat ketahanan pangan dilakukan dan mengoptimalkan lahan pekarangan juga hamparan demi meningkatkan pendapatan masyarakat. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mendampingi Presiden Joko Widodo melakukan tanam kelapa gencah di Solo Raya Sukoharjo, Boyolali, dan Karanganyar guna mencanangkan penanaman kelapa gencah 1 juta batang se-Indonesia. Masih di bulan kemerdekaan, Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo meluncurkan lumbung pangan food estate berbasis mangga dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Presiden berharap lumbung pangan tersebut dapat terintegrasi dengan sejumlah infrastruktur pendukung yang telah dibangun oleh pemerintah. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga meluncurkan Taksi Al-Sintan yang merupakan program dari Kementerian Pertanian dalam rangka membantu menyediakan alat dan mesin pertanian secara mandiri oleh pelaku usaha di sektor pertanian melalui Fasilitas Kredit Usaha Rakyat atau KUR. Presiden berharap program tersebut dapat menggantikan pola lama yang dinilai tidak produktif. Mentan mengajak masyarakat untuk mengembangkan tanam sorghum sebagaimana makanan strategis lainnya karena sorghum dinilai memiliki potensi besar terhadap kebutuhan pangan dunia. Dan ajakan itu disuarakan bersama agenda panen raya sorghum di Kabupaten Lamongan. Agenda penting lainnya di bulan ini adalah wisuda Politeknik Pembangunan Pertanian se-Indonesia yang diupayakan sebagai regenerasi sumber daya manusia pertanian Kementerian Pertanian. Saya kira ini menjadi bagian dari sesuatu kebahagiaan bagi kami. Terima kasih dari kami atas persetujuan anggaran ini. Dan tentu saja menghadapi 2023 bukanlah persoalan yang sangat mudah. Kondisi sangat dinamis, oleh karena itu walaupun anggarannya seperti ini, kami berharap pengawalan bahkan pendampingan dari Komisi 4 di setiap langkah kami sehingga betul-betul anggaran ini bisa kita efektifkan. Di bulan September 2022, Kementerian Pertanian mendapatkan tambahan pagu anggaran untuk tahun 2023 yakni sebesar 15,42 triliun rupiah atau bertambah sebesar 7 triliun rupiah dibandingkan tahun sebelumnya. Anggaran tersebut difokuskan untuk 4 program kerja, di antaranya program ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas, program nilai tambah dan daya saing industri, program pendidikan dan pelatihan vokasi, serta program dukungan manajemen. Kementerian Pertanian bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membangun infrastruktur di sektor pertanian seperti sistem irigasi, embung, dan bendungan. Saat perhelatan internasional webinar on food security Feed 10 Billion and Launching E20 di Jakarta, Kementerian Pertanian juga mendapatkan apresiasi dari Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono atas keberhasilan swasembada beras yang mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri dan penting dalam menghadapi ancaman krisis global. Kementerian Pertanian menggelar Forum Nasional P4S dan Magang Petani P4S di Bali guna memajukan sektor pertanian melalui peran aktif pemberian pelatihan dan agenda intelektualitas petani pedesaan. Dalam forum nasional ini, Kementerian Pertanian peroleh sejumlah penghargaan atas keberhasilannya sebagai pelopor P4S pemberharu pedesaan, inisiator, penguatan petani milenial, dan pelopor peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan sejuta petani dan penyuluh. Masih di bulan September, Menteri Pertanian Republik Indonesia memimpin sidang pertemuan Menteri Pertanian Negara G20 atau Agriculture Ministers Meeting AMM G20, membahas 3 isu prioritas, di antaranya mempromosikan sistem pertanian dan pangan yang tangguh dan berkelanjutan, mempromosikan perdagangan pertanian terbuka, adil, dapat diprediksi, transparan, dan non-diskriminatif, demi memastikan ketersediaan dan jangkauan pangan untuk semua, dan kewirausahaan pertanian inovatif melalui pertanian digital. Sesuai dengan tema presidensi G20 Indonesia, Recover Together, Recover Stronger, Mentan juga mengajak kolaborasi, meningkatkan kapasitas pemuda dan perempuan di seluruh dunia dalam mengimplementasikan pertanian digital. Kyu Dong-yu, Direktur Jenderal FAO, memberikan apresiasi terhadap keberhasilan Kementerian Pertanian yang mampu mengatasi potensi krisis pangan global dan berupaya menyediakan stok pangan bagi negara lain.
Memasuki bulan Oktober 2022, Menteri Pertanian dan Menteri Keuangan menghadiri pertemuan G20 Joint Finance and Agriculture Ministers di Washington DC, Amerika Serikat. Meton menegaskan Indonesia menerapkan strategi peningkatan produksi guna menstabilkan harga pangan, menekan inflasi, menurunkan impor, dan meningkatkan ekspor pangan. Kementerian Pertanian Republik Indonesia menjalin kerjasama bilateral dengan Kementerian Kota Praja dan Lingkungan Hidup Qatar. Qatar menyatakan siap membangun industri pengolahan susu berskala besar di Indonesia. Hal ini menjadi kesempatan peningkatan nilai investasi dalam negeri. Selain Qatar, Belgia juga kembali perkuat kerjasama di sektor pertanian dengan Indonesia. Kunjungan Menteri Pertanian Belgia pada Oktober lalu membahas pertukaran ekspor-impor komoditas pertanian, seperti sayur, buah, dan ternak dari Belgia, serta beberapa komoditas subsektor perkebunan dari Indonesia. Masih di bulan Oktober, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat luas panen padi nasional mencapai 10,61 juta hektar, atau meningkat 0,19 juta hektar dari tahun sebelumnya. Kembali terairinya sejumlah lahan sawah menjadi salah satu pendorong peningkatan tersebut. NTP pada Oktober 2022 yaitu sebesar 107,27 atau naik sebesar 0,42% bila dibandingkan dengan September 2022. Selanjutnya November 2022, Badan Pusat Statistik melaporkan nilai tukar petani atau NTP di 23 provinsi alami kenaikan. Sehingga NTP nasional tumbuh sebesar 107,27 atau 0,42%. Kelapa sawit, gabah, kopi, dan gambir menjadi komoditas penyumbang utama peningkatan ini. Kementerian Pertanian juga menggelar perhelatan besar melalui Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2022. Penghargaan ini diberikan guna mengapresiasi upaya kinerja para pejabat pengelola informasi publik dan dokumentasi dengan mengukur aspek keterbukaan informasi publik di unit kerjanya, melalui komitmen inovasi serta kolaborasi dalam pendarasan informasi publik.